Salam guru penggerak, saya Kustejo, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru yang baik, saya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti, di antaranya disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, baik hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, dan pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, tetapi lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kedua, tentang motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau ini yang terjadi, ini adalah motivasi eksternal. Tetapi yang kita inginkan muncul pada murid kita adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Artinya muncul motivasi internal. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Posisi kontrol guru yang paling tepat adalah posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi ini, guru mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswanya, memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya, serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Selanjutnya tentang keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas yang merupakan hasil kesepakatan antara murid dan guru. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah dipahami dan harus dilaksanakan di sekolah atau di kelas.
Selanjutnya kita bahas tentang segitiga restitusi. Posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dengan tujuan agar murid memiliki rasa tanggung jawab dan mandiri. Lalu, keterkaitan materi 1.4 tentang budaya positif dengan materi-materi sebelumnya. Yang pertama dengan materi 1.1, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid yang bersifat menuntun sesuai kodrat murid. Sedangkan keterkaitan dengan 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, refleksi, kolaborasi, dan inovasi. Budaya positif dapat terwujud dengan adanya kolaborasi antara semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Sedangkan keterkaitan dengan materi 1.3, yaitu visi guru penggerak. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu terbentuknya budaya positif, perlu pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sekarang saya sampaikan tentang refleksi. Setelah mempelajari modul ini, saya memahami konsep-konsep inti di antaranya. Disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, baik hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, dan pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Perubahan yang terjadi pada diri saya adalah kesadaran bahwa posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau yang selama ini dilakukan bukanlah cara yang tepat untuk menangani masalah, tetapi posisi manajer dengan menggunakan segitiga restitusi adalah cara yang tepat untuk menangani masalah. Saya pernah menangani siswa yang sering datang terlambat mengikuti upacara bendera. Saya menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya senang
dapat memahami tahapan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan masalah dan memotivasi untuk memperbaiki diri sesuai nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah posisi guru sebagai manajer ketika diimplementasikan untuk membantu murid menyelesaikan masalah, mendapat respon positif dari murid, sehingga mulai muncul motivasi internal untuk melaksanakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya merasa capek karena murid sering melakukan kesalahan yang sama, mesti sudah diberi sanksi atau hukuman. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai melaksanakan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Saya merasa sangat senang karena menumbuhkan motivasi internal pada murid untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Pernah, tetapi tidak sesuai tahapan yang benar, karena belum memahami tahapan segitiga restitusi itu. Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, adalah mempelajari bagaimana mengajak orang lain untuk berkolaborasi dan bersama-sama mewujudkan budaya positif. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.